Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami yang bertahta di sorga. Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mati bagi kami dan bangkit bagi kami, dan yang sedang kami nantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Amin. Dan bersyukur untuk Roh Kudus yang senantiasa setia menyertai hidup kami. Amin. Selama kami berada di dunia ini. Amin. Haleluya, kami sudah memuji Engkau ya Tuhan. Saatnya Engkau berbicara kepada kami, mengajar kami melalui kebenaran firman Allah pada saat ini. Pengurapan dari sorga, pewahyuan dari Bapa, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran ini dan seluruh umat-Mu diberi kemampuan untuk memahami. Amin. Dan kepada setiap kami bersama diberi kesanggupan untuk melakukannya. Amin. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tema firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di minggu terakhir pada bulan yang pertama tahun ini, kembali kepada kasih mula-mula. Kembali kepada kasih mula-mula. Kasih mula-mula adalah kasih yang kita miliki. Semangat yang kita miliki. Gairah yang kita miliki. Pada saat kita baru bertobat, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Pada saat itu kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan segenap jiwa. Dan dengan segenap kekuatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan barangkali masih ingat. Bagaimana ketika saudara pertama sekali jatuh cinta. Kepada istri, kepada suami yang menjadi pendamping atau bagian hidup kita saat ini. Pertama kali kita mengenal dia. Atau sebutlah di masa-masa kita mulai menjalin hubungan dengan seseorang. Maka saya percaya ada gelora kasih. Ada gairah yang bersemangat, kerinduan yang mendalam untuk senantiasa melihat dia, berjumpa dengan dia, dan berbicara dengan dia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pembacaan firman kita awali dari apa yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 2 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu. Kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bangsa Israel pada mulanya, mereka sangat mengandalkan Allah dengan kasih yang sungguh-sungguh. Saking erat
dekatnya hubungan mereka dengan Allah, hubungan Allah dengan bangsa itu atau bangsa itu dengan Allah. Sehingga bangsa ini dipandang sebagai istri Tuhan. Jangan salah mengerti. Dipandang sebagai istri. Itu mau menunjukkan hubungan kedekatan. Di ayat itu tadi saudara dikatakan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu. Ini pernyataan Allah kepada bangsa itu. Kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Hubungan bangsa itu dengan Allah begitu dekatnya. Yang digambarkan dengan hubungan seorang suami dengan istrinya. Cinta mereka yang pertama itu digambarkan bagaimana bangsa itu mengikuti Tuhan di padang gurun. Di negeri yang tiada tetaburannya. Di negeri yang tiada harapan. Di negeri yang begitu susah gersang. Tetapi mereka mengikut Tuhan. Mereka mencintai Tuhan dengan begitu luar biasa. Tetapi sekarang seluruh bangsa Israel telah meninggalkan Allah. Dan mengikuti dewa-dewa lain. Ini yang mulai menyimpang. Meninggalkan Allah dan mengikuti dewa-dewa lain. Dalam ayat ini saudara-saudara, kalau saudara baca nanti lebih lanjut Yeremia pasal yang kedua. Di sana digambarkan beberapa dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan. Dan dosa inilah yang membuat Allah menuntut bangsa itu dengan berkata, aku teringat kepada kasihmu pada masa muda. Dengan kata lain Tuhan mau katakan, tak kusangka, tak kuduga kau akhirnya seperti itu. Dosa apakah yang mereka lakukan saudara-saudara? Yang pertama, bangsa itu menjauh daripada Tuhan. Di ayat yang kelima dari Yeremia pasal yang kedua itu saudaraku, firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan. Garis bawahi, beginilah firman Tuhan. Berarti ini pernyataan perkataan Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku? Sehingga mereka menjauh daripadaku. Mengikuti dewa-dewa kesia-siaan. Sampai mereka menjadi sia-sia. Tuhan Allah berkata, kecurangan apa yang kuperbuat terhadap mereka? Atau kecurangan apa yang mereka dapatkan daripadaku? Sehingga mereka menjauh daripadaku. Inilah rintihan hati daripada Allah. Menjauh daripada Tuhan. Dulu begitu dekatnya. Dulu berkata, engkaulah Tuhanku. Mungkin saja mereka berkata, engkaulah segala-galanya. Padahal Allah sudah menuntun mereka bagaimana perjuangan Allah. Kasih Allah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Dengan segala kelimpahan yang Allah beri kepada mereka. Maka Tuhan bilang, kecurangan
apa yang didapatinya, yang Tuhan lakukan. Sehingga mereka menjauh daripadaku. Saudara-saudara, Israel telah berbalik daripada Tuhan. Namun saudara-saudara, Allah tetap setia kepada mereka. Saudara sekalian, semua orang percaya diperhadapkan dengan pencobaan yang sama. Apakah saudara bagian atau mirip seperti yang mereka atau bangsa ini lakukan? Allah begitu baik. Allah begitu mengasihi kita. Saudara-saudara, jangan selalu diukur ya kebaikan Tuhan itu. Dengar baik. Jangan sekali-kali saudara mengukur kebaikan Tuhan atau saudara berkata, Tuhan itu baik ketika doamu baru dijawab. Atau ketika keinginanmu dipenuhi Tuhan, baru engkau berkata, Tuhan itu baik. Jangan. Sekalipun Allah tidak menjawab atau mendengar doa kita. Sekalipun Allah tidak memberi apa yang kita inginkan. Tapi dengar, lebih daripada itu, Tuhan sudah beri. Apa yang dia beri? Nyawanya sendiri. Anaknya sendiri telah diberikannya kepada kita. Saudara-saudara, masihkah engkau bahkan berkata, Tuhan tidak sayang padaku? Sehingga akhirnya kita menjauh daripada Tuhan. Saudara mungkin pernah mendengar, melihat ada orang yang dulu begitu bergairah, begitu bersemangat, kata-katanya luar biasa. Dan berkata Tuhan itu luar biasa dan lain sebagainya. Tapi sekarang mereka menjauh daripada Tuhan. Ini dosa. Dosa pertama yang dilakukan oleh bangsa itu sehingga Tuhan menuntut mereka supaya mereka kembali kepada kasih mereka yang semula karena mereka menjauh daripada Tuhan. Saudaraku sekalian, betapapun beratnya hidup, pergumulan kita, tidak ada alasan bagi kita untuk menjauh daripada Tuhan. Yang kedua, tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai tempat untuk bertanya. Ayat 8. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Ini pelanggaran yang kedua. Tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai tempat untuk bertanya. Kebenaran yang kedua ini mengingatkan kita, mengajarkan kita bagaimana kita harus selalu bertanya dalam doa kita kepada Allah. Di manakah Tuhan itu bicara mengenai kerinduan? Sekali lagi, ketika Tuhan katakan di manakah Tuhan? Artinya di dalam ayat ini para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan? Itu menunjukkan bahwa mereka sekarang tidak lagi memiliki satu hasrat atau kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Bahkan lebih disebut di sini para imam. Para imam. Para imam sudah tidak peka lagi terhadap kehadiran dan kuasa Tuhan. Sehingga mereka tidak sadar bahwa mereka sudah meninggalkan Tuhan. Atau pada akhirnya Tuhan juga akan meninggalkan mereka. Mereka tidak bertanya mengapa kehadiran dan berkat Tuhan tidak lagi ada di tengah-tengah mereka. Dengarkan baik. Kehidupan kita makin susah, kesulitan makin bertambah tidak seperti biasanya dalam hidup pribadi kita bahkan keluarga kita. Saya mau katakan, kalau dulu tidak seperti itu, sekarang jadi seperti itu.
Saudara dengar baik-baik. Barangkali hubungan kita dengan Tuhan di dalam keluarga kita mengalami kerusakan. Mungkin saudara berkata, dulu gak seperti ini hidup kita. Dulu begitu luar biasanya. Ingat, dulu itu seperti apa hubunganmu dengan Tuhan. Lalu bandingkan sekarang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau bangsa Israel dicela oleh karena tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai tempat mereka untuk bertanya. Hari ini, mari kita kembali kepada kasih kita yang semula. Untuk selalu berkomunikasi. Untuk selalu berdoa. Untuk selalu bertanya kepada Tuhan. Dirikan, bangun mezbah pribadimu. Mezbah doamu. Dan mezbah doa di tengah keluarga kita. Yang ketiga, mengajarkan hukum Allah, namun tidak mengenal Allah. Ini bahaya sekali. Masih di ayat yang ke-8. Orang yang melaksanakan hukum, perhatikan baik. Orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Allah mencela. Baik para nabi ataupun para imam, para gembala. Oleh karena mereka tidak mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Saudara, orang lebih mengedepankan pengetahuan tentang Allah daripada pengenalan akan Allah. Dengar baik ya. Ada banyak orang begitu puas karena memiliki pengetahuan tentang Allah. Tapi sesungguhnya mereka tidak mengenal Allah. Mungkin saudara pernah berjumpa dengan seseorang, mulai diskusi, mulai berteologi, mulai berbicara tentang Allah, tentang ini dan itu, doktrin, wah fasih bicaranya. Bisa dia jelaskan. Tapi dengarkan baik. Kalau dia tidak mendekat pada Allah. Dia tidak membangun persekutuan pribadinya. Tidak ada kerinduan untuk mencari Allah. Sesungguhnya orang itu tidak mengenal Allah. Hanya sekedar tahu. Hanya punya teori. Tapi praktek tidak ada. Dan itulah yang dicela dari bangsa ini. Mengajarkan hukum Allah. Namun tidak mengenal Allah. Saudara-saudara, betapa menyedihkan bahwa seseorang dapat menyelidiki atau mengajarkan firman Tuhan, namun tidak mengenal Tuhan sebagai juru selamat pribadi, sahabat, dan kekasih jiwanya. Itu sebabnya saya harus ungkapkan kembali perasaan yang ada di dalam hati saya sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala, sebagai seorang pengkhotbah. Jangan pernah menduga bahwa berkhotbah itu mudah. Jangan pernah menduga menyampaikan firman itu mudah. Sebab kalau hanya ngomong semua bisa. Tapi bagaimana bagaimana kita menghidupi apa yang kita ajarkan, yang kita sampaikan. Saudara-saudara, suatu pabrik kendaraan, sebutlah pabrik mobil, lalu memproduksi sebuah mobil yang baru, tipe baru. Saudara, itu tidak langsung setelah selesai dirakit langsung dijual. Langsung dijual. Tapi akan diuji coba. Akan dicoba kekuatan mesin tarikannya dan semua harus diuji coba.
Dan kalau sudah lulus uji coba, barulah dipasarkan. Saudara-saudara, Ezra sebagai seorang ahli Taurat Alkitab mencatat, dia menyelidiki firman Allah bertekad. Kedua, dia bertekad untuk melakukannya. Ketiga, dia bertekad untuk mengajarkannya. Ingat urutannya? Menyelidiki, melakukannya, dan mengajarkannya. Tidak ada yang salah di sini. Dan itu urutan yang benar. Dia selidiki, itu bicara dia persiapkan. Melakukan itu bicara dia uji coba, dia praktekkan, dia lakukan dalam dirinya. Lalu yang ketiga, dia mengajarkannya. Saudaraku sekalian, bangsa Israel dicela karena hanya mengajar, namun mereka tidak hidup dari apa yang mereka ajarkan. Lalu Tuhan berkata sekali lagi, kembali kepada kasih kita yang semula. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu. Berarti dulu mereka sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Mereka sungguh-sungguh diajar, sungguh-sungguh mengajar. Dan apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka dapatkan, mereka lakukan. Yang terakhir, yang keempat. Kembalilah kepada kasih-Mu yang semula. Dosa yang diperbuat bangsa ini sehingga Allah menuntut mereka untuk kembali. Para nabi tidak mengajak umat berbalik kepada Allah. Masih di ayat yang ke-8. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Kalau nabinya saja mengikuti atau bernubuat demi nama Baal, berarti saudara-saudara, umat itu pun ada yang melakukan hal yang sama. Karena dikatakan mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Dengan kata lain, para nabi, hamba-hamba Tuhan yang ada pada masa itu, melihat umat itu, mereka sudah beribadah kepada Baal, tetapi mereka tidak mengajak untuk berbalik kepada Allah. Bahkan nabi itu pun melakukan hal yang sama. Sebagai hamba Tuhan, saya harus tetap dan selalu bergumul supaya setiap orang secara khusus yang Tuhan percayakan ada beribadah di gereja ini. Saya selalu mengajak saudara, menuntun saudara. Engkau yang jauh dari Tuhan, balik pada Tuhan. Engkau yang hidup dalam dosa, mari bertobat. Engkau yang meragukan kasih Allah, hari ini juga engkau kasihi Dia dengan sepenuh hati. Saudaraku sekalian, para nabi diharapkan untuk mengarahkan umat itu kembali kepada firman Allah. Meminta mereka, mengajak mereka bertobat, itu yang benar, itu yang seharusnya. Namun saudara-saudara, banyak nabi di Yehuda, Yerusalem, justru mereka murtad dan bernubuat dengan kuasa-kuasa lain, kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Allah. Kalau demikian halnya, saudara, bukan hanya saya. Adakah saudaramu, adakah kenalanmu, adakah sahabatmu yang engkau tahu dia jauh dari Tuhan? Tugasmu, tugasku, tugas kita bersama. Ajak mereka untuk kembali berbalik kepada Tuhan. Itu kasih. Sebab dulu pun saudara yakin saya, ketika saudara jatuh cinta pada Tuhan, maka saudara juga bukan hanya saudara yang bersemangat, tapi saudara bersemangat juga untuk mempengaruhi, mengajak orang lain supaya datang pada Tuhan. Itu pasti.
Saudara berkata, ayo mari kepada Tuhan. Itu ketika engkau jatuh cinta pada Tuhan. Apakah sekarang semangat gairah itu sudah tidak ada lagi? Kembali kepada kasih yang semula. Saudara, bangsa Israel ini melakukan dua kesalahan besar. Yang pertama, mereka meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu hari ini adakah di antara kita yang hendak berencana atau meninggalkan Tuhan? Kembali datang pada Tuhan. Yang kedua, kesalahan besar yang mereka lakukan adalah mencari hidup dan kesenangan dalam pemujaan berhala atau dewa yang disebutkan tadi. Mencari hidup, mencari kesenangan, melakukan ibadah atau pemujaan bukan lagi kepada Allah yang menuntun mereka keluar dari Mesir, tetapi kepada berhala-berhala, yaitu hal-hal yang tidak bernilai kekal abadi. Saudara, kembali kepada kasih mula-mula bangsa Israel dituntut seperti itu. Tapi ketika saudara sampai kepada bagian terakhir dalam Alkitab, dalam kitab Wahyu pun, kita menemukan di sana satu ajakan yang sama. Wahyu pasal yang kedua ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Kepada jemaat di Efesus, dari 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, dia catat dalam kitab Wahyu. Jemaat ini pun diingatkan. Bertobat. Dulu ketika engkau jatuh cinta pada Tuhan, apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara perbuat? Hari ini juga kembali ke situ. Dulu engkau bergairah, dulu engkau ajak orang untuk datang pada Tuhan, dulu engkau berdoa sungguh-sungguh, dulu engkau baca firman, dulu engkau beribadah, dulu engkau pernah melayani. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Perhatikan, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, Tuhan. Dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Dengan kata lain, hidup kita tidak akan punya arti apa-apa lagi. Baik bagi Tuhan dan juga bagi sesama kita. Dengan kata lain, hidup kita tidak berarti. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kesehatan rohani kita adalah kalau kita kembali kepada kasih mula-mula yang pernah kita lakukan. Kalau tidak, berarti kita sedang sakit. Rohani kita sedang sakit. Sehingga hal-hal indah, hal-hal baik yang dikenal oleh Allah di masa yang lalu yang pernah kita lakukan, sekarang semua itu kita abaikan. Saudara, firman Tuhan hari ini menuntun saudara dan saya, kembalilah kepada kasih mula-mula. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kasih-Mulah Engkau mengingatkan kami kembali. Supaya kami membangun kasih yang baik. Kembali kepada kasih kami yang dulu semula yang pernah kami lakukan. Engkau menghendaki itu dari kami. Dan tolonglah kami umat-Mu, jemaat-Mu, semua orang percaya yang mendengar firman ini. Supaya kami kembali kepada kasih kami yang dulu, yang semula. Karena kami melihat, baik kepada bangsa Israel umat pilihan-Mu Engkau mengingatkan. Dan juga bagi kami umat perjanjian yang hidup di masa sekarang, Engkau juga mengingatkannya.
Hal itu yang kau sampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Tuhan tolong kami, supaya kami kembali kepada kasih semula kami dengan Tuhan. Apa yang dahulu kami perbuat, lakukan, katakan, dalam ketulusan, keseriusan kami dengan Allah, biarlah sekarang ini kami tetap hidup seperti itu. Baik kami muda, tua, atau kondisi apapun, mampukan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.